tiba di pembuangan sampah sementara. Kami melihat 1/3 sampah-sampah yang dihasilkan berdasarkan dari sampah rumah tangga. Dan separuh dari sampah rumah tangga ini ialah food waste, yaitu sampah makanan. Menurut sumber, ada 30-45% dari sampah yang dihasilkan seluruh dunia harus berakhir di tempat sampah. Sampah merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Setiap harinya, manusia memproduksi belasan ribu ton sampah. Sampah-sampah tersebut dihasilkan melalui aktivitas dan konsumsi masyarakat. Salah satu jenis sampah yang dihasilkan paling banyak di pembuangan sampah terakhir adalah food waste, yaitu sampah makanan. Food waste adalah sampah yang dihasilkan dari sisa konsumsi makanan ataupun makanan berlebih yang tidak sempat dikonsumsi dan menjadi kadaluarsa. Pada laporan yang dipaparkan oleh FAO, pada tahun 2017, tiap tahunnya 1,3 miliar ton makanan layak konsumsi yang ada di dunia terbuang menjadi sampah makanan. Sebagian besar dari makanan atau bahan makanan yang terbuang tersebut masih layak untuk diproduksi lebih lanjut ataupun dikonsumsi oleh manusia loh, dan cukup untuk memberikan makan sebanyak 821 orang di dunia yang masih mengalami kelaparan. Lalu, bagaimana ya dengan sampah makanan di DKI Jakarta? Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman The World Counts, setidaknya terdapat 3 juta ton sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap harinya. Data tersebut kami ambil pada tahun 2021. Adapun jumlah rata-rata sampah makanan di DKI Jakarta berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sejumlah 7.700 ton sampah makanan per harinya. Kami peroleh data tersebut melalui Surplus 2020. Angka tersebut diproyeksikan dan akan mengalami peningkatan yang terus signifikan mengingat pertambahan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman The World Counts, setidaknya terdapat 3 juta ton sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap harinya. Data tersebut kami ambil pada tahun 2021. Adapun jumlah rata-rata sampah makanan di DKI Jakarta berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sejumlah 7.700 ton sampah makanan per harinya, dihitung melalui Surplus Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Angka tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan yang terus melonjak, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Secara global, lebih dari 1/4 makanan yang diproduksi di dunia terbuang dengan percuma. Dengan hilangnya makanan dan limbah mampu berkontribusi sebesar 8 sampai dengan 10% dari total emisi gas bumi. Pertama, sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Kedua, perubahan iklim memberikan pengaruh pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Ketiga, sampah yang dibuang dan membusuk di tempat pembuangan sampah dapat mengeluarkan gas metana, gas rumah kaca yang kuatnya 25 kali lebih efisien dalam memerangkap panas dari karbon dioksida. Kandungan gas metana. Penumpukan sampah atau limbah makanan di TPA besar kemungkinan akan terbentuk gas metana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gas metana itu mudah untuk meledak. Bahkan dampak lanjutannya dari ledakan ini juga bisa terjadi longsor di TPA, sehingga dapat membahayakan pekerja lain yang ada di sana. Polusi udara. Limbah makanan termasuk kategori sampah organik yang bisa terurai dan membusuk. Proses pembusukan inilah yang akan mempengaruhi daerah sekitar limbah, menimbulkan bau yang sangat menyengat. Air lindi. Air lindi dipicu oleh air hujan. Makanan yang terkena air hujan maka akan larut menjadi satu dan mengandung senyawa yang berbahaya, baik itu logam, timbal, dan senyawa lainnya. Jika hal ini berdekatan dengan sungai, maka akan mengancam ekosistem sungai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 1.
Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, lebih berfokus kepada kebijakan dan strategi tingkat nasional untuk mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya. Alokasi dana anggaran perlindungan lingkungan pada APBN dan APBD. Seperti melihat pada diagram di bawah ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa fokus pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan negara pada tahun 2020. Dalam hal ini, fokus pada perlindungan lingkungan hidup diberikan sebesar 18,4%. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan food waste dapat dialokasikan dalam dana APBN dan APBD. Peraturan daerah yang ada dinilai belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pencemaran sampah makanan di Kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan utama, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakatnya. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Jakarta. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari jumlah sampah makanan di Jakarta yang semakin tahun semakin meningkat. Tidak efektifnya kebijakan pengelolaan sampah yang ada dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Jakarta disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berdasarkan atas diskusi kelompok kami dalam program kampanye SDGs How to Reduce Food Waste, maka kelompok kami memberikan dua solusi atau dua kampanye yang akan dilakukan. Yakni kampanye pertama adalah adanya challenge untuk setiap orang yang ada di restoran. Mereka harus dapat menghabiskan makanan yang mereka pesan, dan jika tidak habis maka mereka harus membawa pulang makanan tersebut. Jika mereka tidak ada tempat untuk membawa pulang makanan tersebut, kami sudah membagikan kotak makan atau wadah untuk membawa sisa makanan mereka pulang. Dan untuk program yang kedua adalah kelompok kami akan membuat video tutorial bagaimana cara mendaur ulang sisa makanan untuk dapat menjadi bahan makanan yang layak untuk dimakan kembali. Contohnya, sisa nasi yang didaur ulang menjadi nasi goreng atau nasi rengginang dan lain-lain. Dan sisa makanan tersebut juga bisa diolah untuk menjadi pupuk atau tanaman. Selamat pagi, saya adalah volunteer dari Garda Pangan. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kita membahas dulu Garda Pangan itu didirikan di Surabaya pada tahun 2017. Ya karena banyak banget dari kita yang sangat-sangat mempedulikan dari food waste itu sendiri, karena berdampak sangat buruk bukan untuk Indonesia saja tapi untuk dunia. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama, penjelasan mengenai food waste ya. Jadi food waste itu makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia tapi dibuang begitu saja atau disia-siakan begitu saja. Ya, food waste sendiri itu biasanya setelah dia menumpuk di tempat pembuangan akhir, itu dia bisa membusuk sehingga dia bisa menghasilkan gas metana atau gas yang beracun yang pada akhirnya dia akan merusak ozon ya. Jadi merusak ozon menyebabkan pemanasan global dong. Nah, penyebabnya dari food waste itu sendiri itu ada banyak sih, tapi saya sebutkan salah satunya adalah kita mengkonsumsi makanan sehingga makanan tersebut tidak habis. Lalu kita menyebabkan food waste ya. Jadi banyak makanan yang kita konsumsi tapi tidak habis lalu kita buang, kan sayang. Terus kita membeli makanan yang sebenarnya kita tuh tidak menyukai banget sama makan itu, tapi kayak cuman kepengen doang, terus pada akhirnya kita beli nggak habis, buang. Dan yang terakhir itu bisa jadi gaya hidup ya guys. Jadi gaya hidup itu juga mempengaruhi lifestyle, kayak gengsi mau beli makanan yang mahal padahal nggak enak gitu kan, habis beli nggak suka, nggak habis, dibuang. Nah itu salah beberapa penyebab dari food waste itu sendiri.
mengenai kondisi food waste itu sendiri di Jakarta. Nah, sampah makanan itu salah satu jenis sampah yang mendominasi ya, khususnya di ibu kota Jakarta. Nah, tiap harinya itu menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI sendiri itu pada tahun 2020 kemarin itu terjadi ada sekitar 7.700 ton sampah makanan yang dihasilkan per hari. Jadi 7.700 ton food waste setiap hari, dan diperkirakan akan terus meningkat karena banyaknya food waste yang disia-siakan. Dampak untuk lingkungan. Jadi dampak untuk lingkungan itu sendiri ada 3 ya guys. Ada dampak secara ekonomi, secara lingkungan, dan ya ada satu lagi saya lupa, pokoknya antara ekonomis yang paling penting itu karena dia menyanyiakan sumber daya guys. Jadi kan kita kan bikin makanan itu ini ya, butuh sumber daya manusia ya, pekerja segala macam. Itu kan jadi kan kita menyanyiakan mereka capek-capek bikin tapi kita malah membuangnya. Terus ada dampak lingkungan itu sendiri ya, kita tahu ya tadi yang pertama, gas metana ketika dia membusuk dia akan menghasilkan bau yang tidak sedap juga, dan sehingga itu menjadi bau yang beracun. Terus karbon dioksida juga ketika dibakar atau kan akhirnya merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Terus ada dia bisa menciptakan air lindi. Apa itu air lindi? Air lindi itu air yang beracun. Dari mana asalnya? Asalnya dari hujan. Ketika sampah yang bertumpuk di suatu tempat terkena air hujan dan dia menyerap, sehingga sampah-sampah tersebut ketika kena air ada beberapa kandungan yang bisa menyebabkan jadi racun. Seperti itu, dan jelas dia akan merusak ekosistem juga, dan dia akan menyia-nyiakan air serta minyak bumi, karena tanpa disadari banyak proses pembuatan makanan menggunakan minyak bumi. Seperti misalnya kita membuat padi itu kan kita pakai alat-alat, itu kan membutuhkan beras misalnya, kita kan pakai alat gitu kan. Ada yang membuat makanan pakai alat, sehingga alat tersebut harus mengkonsumsi minyak bumi, jadi kan sia-sia. Ya, solusi dari Garda Pangan itu sendiri ya, solusinya ya kita ada 3 sih sebenarnya: reduce, reuse, dan recycle. Kalau recycle orang pasti udah pada tahu ya, recycle itu ya mengolah sisa makanan ya guys. Jadi mengolah sisa makanan seperti sisa-sisa beras itu kita bisa jadikan tepung beras. Terus reduce itu mengurangi apa? Mengurangi makanan instan yang siap saji, lebih ke memasak lokal kayak sayur atau apa dari itu. Jadi mengurangi sampah lah istilahnya. Terus reduce itu sendiri ada mencukupkan porsi. Jadi jangan memasak atau membeli makanan yang kalian tahu kalian gak bakal habis gitu. Cukup secukupnya aja. Dan salah satu saran juga adalah plan to buy. Apa itu plan to buy? Plan to buy itu kita harus merencanakan apa yang bakal kita beli. Jangan sampai kita beli suatu bahan, duduk di kulkas, busuk, buang. Jadi kita harus plan to buy gitu. Jadi menghemat ekonomi juga untuk kita dan tidak merusak lingkungan juga untuk semuanya. Dan ada reuse. Apa itu reuse? Reuse itu adalah menggunakan kembali. Istilahnya menggunakan kembali itu adalah bila mana makanan itu masih layak untuk dimakan keesokan harinya, simpanlah di tempat yang tidak membuatnya menjadi busuk. Misalnya di kulkas yang masih layak untuk besok dipanaskan lalu dimakan kembali. Ya biar gak langsung kebuang gitu ya guys. Ya, itu aja sih untuk menjawab pertanyaan. Sekian lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.